Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali bertemu dengan saya di channel Belajar Bersama. Di video kali ini saya akan melanjutkan terkait penjelasan materi tentang salah satu ukuran penyebaran data. Di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan atau memaparkan terkait dengan bagian dari ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil. Sedangkan di video kali ini saya akan memaparkan tentang simpangan rata-rata. Tapi sebelum kita masuk ke pemaparan materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share channel Belajar Bersama ini kepada teman-teman kalian. Semoga bisa membantu teman-teman kalian dalam belajar ukuran penyebaran data. Mungkin itu, kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, di video sebelumnya kita telah membahas tentang yang pertama adalah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Di video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan simpangan rata-rata. Silahkan siapkan buku catatan kalian. Kita langsung cari slide tentang simpangan rata-rata. Nah, ini dia. Oke. Simpangan rata-rata atau average deviation adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Jadi, simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Simpangan rata-rata ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah simpangan rata-rata data tunggal. Di sini saya simbolkan simpangan rata-ratanya dengan SR, yang mana itu adalah sigma, itu artinya jumlahan ya. Jumlahan mutlak dari XI dikurangi X bar, kemudian dibagi jumlah data atau N. Ini data tunggal ya. Jadi XI nilai datanya, kemudian dikurangi rata-ratanya, baru dibagi jumlahnya ada berapa. Nah, ini keterangannya. Yang pertama adalah SR simpangan rata-rata, XI itu adalah data ke I, X bar adalah nilai rata-rata, dan N banyaknya data. Jadi ini untuk data tunggal seperti ini. Nah, bagaimana? Sedangkan untuk simpangan rata-rata data yang kedua, yaitu simpangan rata-rata data berkelompok. Tidak jauh beda, hanya yang menjadi tambahan di sini yang saya mempermudah kalian pemahaman. Simpangan rata-rata adalah jumlahan ini dari frekuensi dikalikan dengan XI dikurangi rata-rata per jumlah frekuensinya. Jadi ada frekuensi ya, berarti kan data berkelompok pasti ada frekuensinya ya. XI itu adalah nilai tengah dari kelas ya, nilai tengah dari kelas. Sedangkan X bar itu adalah rata-rata data berkelompok. Nah, ini lebih detailnya. SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah titik tengah ke I dari kelas ya, kelasnya. Kemudian X bar adalah rata-rata, dan K itu adalah banyaknya kelas. Jadi kan itu sigma 1 sampai K ya, berarti jumlah data pertama sampai data kelasnya ada berapa gitu. Nah, kemudian sigma FI adalah jumlah frekuensi ya saya bilang, atau banyaknya frekuensi data berkelompok. Jadi ada dua rumus ya, tapi secara garis besar sama, yaitu mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi dengan banyaknya data. Kalau yang data berkelompok tinggal dikalikan dengan frekuensi. Jadi frekuensi kali XI dikurangi X bar atau nilai tengah dikurangi rata-ratanya. Contohnya bagaimana? Untuk yang data tunggal, contohnya seperti ini. Suatu penelitian terhadap 8 perusahaan industri otomotif terhadap tingkat pengembalian investasinya. Hasil penelitian dalam persen adalah sebagai berikut: 10,6%, 12,6%, 14,8%,
sampai 15,6. Di situ datanya ada 8. Ya, 1 2 3 ya 8. Nah, gimana cara mencari simpangan rata-ratanya? Nah, berapa sih rata-rata tingkat pengembaliannya? Kemudian berapa deviasi rata-ratanya? Dan yang terakhir, interpretasikan deviasi rata-ratanya. Oke, disinilah kita mau cari bagaimana rata-rata tingkat pengembalian investasi sampai interpretasi deviasinya. Nah, ini dia. Pertama kalian buat dulu XI-nya. Jadi ini yang pertama, ini adalah XI-nya dari 1 sampai 8 ya, kalian tulis. Kemudian ini itu adalah hasil, maaf. Nah, ini adalah hasil. Yang tengah ini adalah hasil dari sebentar. Nah, ini itu adalah hasil dari XI dikurangi X bar. Jadi kalian harus tahu rata-ratanya dulu. Ini rata-ratanya kalian jumlahkan semua. Kemudian dibagi, ada berapa ini? 8 ya, berarti dibagi 8. Itu hasilnya adalah 13,85. Ya, 13,85. Jadi untuk mencari ini, mencari X bar dikurangi XI dikurangi X bar, berarti nanti untuk yang pertama ini kok bisa dapat negatif 3,25 ya? Ya, yang dikurangi yang ini 10,6 dikurangi dengan 13,85, dapatnya 3,5 ini ya, dapatnya 3,5. Begitu juga yang ini. Kalau semisal dari mana dapat negatif 1,25 ya, 12,6 dikurangi 13,85, hasilnya 1,25 dan seterusnya. Jadi kalian lengkapi sampai bawah. Nah, kalau sudah itu tadi kan baru dikurangi ya. Sekarang baru kita mutlakkan. Mutlak dari negatif 3,25, mutlaknya ada berapa ini? Negatif 3,25. Berarti mutlaknya adalah ya ini 3,25. Seterusnya sampai bawah. Nah, sudah selesai. Sudah, baru deh kita butuhkan apa? Sigma, ya kan? Sigma dari mutlak XI dikurangi X bar ya, itu ya, XI dikurangi X bar. Nah, kalau sudah mutlaknya sudah ketemu, ini dikurangi X bar, nah berarti kita jumlahkan semuanya ini, dapatlah dia di sini. Nah, kita dapat di sini. Kita jumlahkan ini semua, dapatlah 16. Ya, jadi untuk mencari simpangan rata-rata ya sudah tinggal 16 nanti dibagi jumlah datanya. Berapa? Ini kan 16 dibagi 8 ya, ini ada 8 ya. Otomatis 16 dibagi 2. Oke. Itu untuk simpangan rata-rata data tunggal. Nah, nih secara rinci seperti ini. Jadi 10,6 dikurangi 13,85 tadi berapa, ditambah gitu ya. Hasilnya kan tadi sudah ini ya, 3,25 ditambah 1,25, terus nanti dibagi 8, hasilnya tadi 16 ya. 16 dibagi 8 adalah 2. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 2. Nah, untuk menjawab bagaimana?
Rata-rata tingkat pengembaliannya ada tadi ada berapa? Rata-ratanya adalah 13,85. Kemudian simpangan rata-rata atau deviasi rata-ratanya ada berapa? 2, yaitu maksudnya adalah 2%. Apa maknanya? Angka yang menunjukkan pengembalian investasi perusahaan otomotif secara simpangan rata-rata 2% setiap tahunnya, itu rata-rata pengembaliannya adalah 13,85%. Maaf, 85%. Jadi itu cara menginterpretasikan simpangan rata-ratanya adalah 2%. Tingkat pengembaliannya adalah 13,85. Itu tentang data tunggal ya. Jadi saya kembalikan lagi untuk memahamkan kalian lagi makna dari yang di sini. Nah, makna yang dari sini kalian hanya mempermudah saja. Pertama, tulis dulu datanya di sini. Kemudian cari nilai rata-ratanya dengan cara jumlahkan semua. Ini kalian jumlahkan. Ini dijumlahkan dibagi 8. Hasilnya 13,85. Nah, nanti kalau sudah, baru deh kita kurangkan dengan nilai ini. Nah, jadi 10,6 dikurangi rata-rata, hasilnya negatif 25, kemudian dimutlakkan, hasilnya ini. Begitu juga yang ini misalnya 12,6 dikurangi 13,8, hasilnya negatif 1,25, kemudian dimutlakkan ini hasilnya. Seterusnya sampai bawah. Kalau sudah, hasilnya yang ini di kolom yang ini kalian jumlahkan ya, kalian jumlahkan, hasilnya adalah 16. Nah, karena sudah ketemu sigmanya, baru deh kita lakukan menggunakan rumus yang ini tadi ya, ini. Oke, itu tentang data tunggal ya. Sekarang bagaimana dengan data berkelompok? Berikut. Nah, misalnya ada penelitian dilakukan terhadap dana investasi yang diinvestasikan per 2 minggu oleh karyawan dalam rencana pembagian keuntungan. Datanya dapat dilihat sebagai berikut. Ini dalam dolar ya. Jumlah investasinya 30-34 dolar, itu ada 3 pekerja. 35-39 dolar itu adalah 7 pekerja. Sampai 65-69 itu adalah 4 pekerja. Jadi ini adalah data berkelompok. Kok bisa tahu data berkelompok? Tadi juga ada tabel. Di sini yang membedakan adalah adanya interval. Ya, 30-34 itu menandakan bahwa data ini adalah data berkelompok. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, kalian fokuskan ke jumlah investasinya atau intervalnya dengan jumlah pekerja. Kemudian kalian cari dulu jumlahnya. Jadi jumlah ini kalian cari ya. Ini kalian cari, hasilnya adalah 120. Oke. Jadi 3 ditambah 7 tambah 11 dan seterusnya. Nah, tambah kolom 1 yaitu nilai tengah. Ingat, tadi di awal tadi rumus kita kan membutuhkan sigma gitu ya. Maaf sebentar. Rumus kita yang membutuhkan sigma ya enggak, F I kemudian dikali mutlak XI dikurangi X bar, dimana terus kemudian dibagi jumlah FI nya, dimana nanti XI ini adalah nilai tengah ya. Ini adalah nilai tengah. Otomatis berarti kita harus persiapkan nilai tengahnya. Makanya kita ambil dari 30 sampai 4 ini, tengah-tengahnya berapa? 30, 31, 32, 33, 34. Berarti tengah-tengahnya adalah 32 ya. Paham tidak? Kalau saya tuliskan, kalau kurang paham, misalnya gini, ada kan 30, 31,
32, 33, dan 34. Tengah-tengahnya mana? Nah, itu tahu nih, 32. Berarti kita tulis 32. Seterusnya, dari kelas pertama sampai kelas yang terakhir, yaitu sampai 65 sampai 69, tengah-tengahnya adalah 67. Oke, sudah? Kalau sudah, saya hapus. Jika sudah, kemudian kalian cari rata-ratanya dulu. Oke. Oh, sebelumnya kita langsung saja, mungkin tidak apa-apa. Dari sini rata-rata sama sekalian FI kali XI ya. Nah, itu karena nanti kan kita cari X bar ya. Nah, itu kita kalikan dulu. Ini gunanya kolom yang ini itu untuk mencari rata-rata itu. Jadi kita kalikan F1 itu 3 kali 32, hasilnya 96. Kemudian 7 dikali 37 itu hasilnya 259 ini ya. Kemudian 11 dikali 42 hasilnya 462 itu. Terus 22 kali 47 hasilnya 1034, dan seterusnya sampai 4 dikali 67 adalah 268. Nah, setelah itu kalian jumlahkan semua ini. Kan kita punya rata-rata ya. Jangan lupa X bar itu adalah sigma FI. XI dibagi sigma FI. Jangan lupa itu mencari rata-rata. Otomatis kita jumlahkan yang ini. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 6125. Ya kan? Kalau sudah, hasilnya 6125. Kemudian dibagi sigma FI. Sigma FI nya berapa? Betul, 120. Jadi X bar itu sama dengan 6125 itu dibagi dengan 120. Berapa hasilnya? Ini sudah ada di sini. Nih, hasilnya adalah yang ini, 51,04. Itu bagaimana? Bisa? Oke, nanti yang dirasa terlalu cepat nanti kalian bisa ulang-ulang lagi di bagian ini ya. Karena di sini kalian harus bisa memahamkan diri kalian terhadap materi tentang ini, karena ini butuh fokus yang lebih. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian lanjut, kita buat tambah kolom XI dikurangi X bar. Sama kayak tadi ya. XI di sini adalah nilai XI di sini adalah nilai tengah. 32. Nah, rata-ratanya berapa? Betul, 51,04. Berarti 32 dikurangi 51,04 itu hasilnya negatif 0417 ini. Kemudian 37 kurangi 504 berapa hasilnya ini. Seterusnya sampai terakhir 67 dikurangi 51,04 yaitu 15. Sudah? Ya, oke, jadi semua harus diisi ya ini. Kalau sudah, kalian lanjut tambah kolom mutlak. Betul, tambah mutlak. Oke, mutlak berarti di sini maknanya mutlak berarti tidak ada yang bernilai negatif ya, selalu bernilai positif. Oke, kalau sudah, nah sekarang ketika sudah kalian dapatkan semua ini, jangan lupa kalian perlu apa di sini? Perlu sigma FI kali XI dikurangi X bar. Kan gitu ya. Berarti hasil ini kalian harus kalikan dengan FI nya, yaitu 3. Saya
sehingga perlunya tambahan kolom ini. Nah, ini tambahan kolomnya. Jadi kita dapat deh 0417 dikali dengan 3, hasilnya ini. Semua dikalikan sampai 63833. Oke, sudah. Oke ya, di sini kenapa hasilnya bisa komanya banyak? Silakan gunakan kalkulator kalian ya, karena nanti kalau perhitungan seperti ini agar angkanya itu bisa lebih detail, itu gunakan kalkulator. Gunakan kalkulator sains ya, atau kalkulator biasa pun tidak masalah, masih bisa mendukung kalau menggunakan perhitungan seperti ini. Oke, nanti sampai ke 4 dikali dengan ini ya, 15,9583. Oke, sudah. Kalau sudah, baru deh kalian jumlahkan. Kan kita butuh sigma. Jadi kalian jumlahkan. Nah, hasilnya nanti berarti tinggal dibagi, kan kita membutuhkan sigma Fi kali Xi dikurangi X bar per sigma Fxi ya. Nah, jadi sigma Fi ya gitu. Kita butuh sigma Fi. Nggak cukup ya. Nanti langsung saja ke slide-nya ini. Jadi kita butuh, nah ini. Jadi tadi berapa? 687,5833 dibagi dengan ini. Jangan lupa ini yang dibagi ya. Ini dibagi dengan 120. Nah, hasilnya adalah ini 5,7299. Nah, artinya di situ simpangan rata-rata yaitu angka yang menunjukkan pengembalian investasi dari dana yang diinvestasikan per 2 minggu. Jadi pengembalian investasinya itu adalah 5,73. Saya bulatkan 5,73 per minggunya. Jadi itu tentang simpangan rata-rata ya. Nah, jadi tentang simpangan rata-rata sampai ke contoh soal sudah saya berikan sampai situ. Nanti silakan diulang-ulang video penjelasan ini dari awal nanti sampai akhir. Bagian mana yang perlu diulang kalian ulang sendiri agar bisa lebih memahamkan, karena gini terutama di bagian data berkelompok ini ya. Nih di sini ya. Di sini kalian harus benar-benar per langkah atau per kolom itu harus benar-benar paham dulu. Jangan sampai dari depan sampai belakang kalian hanya nyalin saja. Ini kan kalau dihitung-hitung kan banyak sekali ya gitu kan. Tapi ketika saya tadi paparkan per kolom, kalian bisa memahamkan perlahan-lahan. Jadi kalian harus cari apanya dulu. Setelah itu, setelah selangkah selanjutnya kalian cari apa sampai akhirnya ditemukan jawabannya. Tetapi kalau kalian sudah lancar, sudah lincah istilahnya seperti itu, kalian tidak lama menghitung seperti ini. Tinggal kalian ambil kalkulator kalian, hitung secara cermat, maka akan ditemukan hasil yang pas. Gitu ya. Jadi mungkin itu untuk video kali ini tentang simpangan rata-rata, yang mana ada 2, yaitu data berkelompok dan data tunggal ya. Tadi di sini intinya ada perhitungan nilai mutlak. Jadi kalian harus pahami dulu perhitungan nilai mutlak. Kalau yang berkelompok itu perlu dengan dikalikan frekuensi ya. Nah dia ya ini ya. Nah, ini perlu dikalikan dengan frekuensi, ada Fi-nya. Sedangkan kalau yang data tunggal itu tidak perlu ada frekuensinya, jadi tanpa ada Fi-nya. Tapi secara gampang dipahami kalian itu adalah
adanya nilai mutlak kemudian dibagi dengan jumlah data. Kalau data tunggal ini namanya banyak data, kalau di data berkelompok adalah banyaknya frekuensi gitu ya. Ya, mungkin itu tentang video penjelasan tentang simpangan rata-rata. Nah, oke. Tadi sudah saya paparkan terkait dengan simpangan rata-rata. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang simpangan rata-rata. Silakan video tadi diulang-ulang, tidak apa-apa, diulang-ulang, dicermati perlahan. Jika memang nanti ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau tidak ada, berarti kalian harus lebih perlahan atau lebih cermat dalam memahami simpangan rata-rata. Mungkin itu untuk video kali ini. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share materi ini, video penjelasan materi ini ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga bisa terbantu dengan penjelasan ini. Tetap semangat belajar. Pandemi jangan jadikan alasan kalian tidak mau belajar. Cukup sekian untuk video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.